warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin, Ketua RW 13 beserta jajarannya, Akhirul Kiram Al-Ustaz Randes Haji Nunu Zakaria, dan rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih suasana tahun baru nih. Kata teman saya tuh, tahun baru itu yang paling enak apa? Punya mobil baru, punya rumah baru, punya istri baru. Pengen nggak? Kalau nggak kesampaian hidupnya di akhirat nanti. Baik. Tema kita pagi ini apa coba? Pak, saya akan mengambil judulnya nikah beda agama. Itu dia. Nikah beda agama. Saya akan kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nanti di rumah buka ya, surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina, wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Artinya begini, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita dari kalangan orang-orang musyrik. Sesungguhnya para hamba sahaya, budak belian, pembantu yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik sekalipun menarik hatimu. Kata Imam Munzir, dia mengutip hadis dari Muqatil bin Hayyan. Kata Muqatil bin Hayyan, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan sebuah peristiwa sahabat Nabi yang bernama Al-Ghanawi, Marsyad Al-Ghanawi nama lengkapnya. Dia ini sahabat Nabi yang bersama-sama hijrah. Sebelum hijrah masih dalam keadaan musyrik tuh, ya, belum masuk Islam. Marsyad Al-Ghanawi ini berpacaran dengan seorang wanita cantik yang bernama Al-Anak. Dia itu suku yang terhormat di Mekah. Ya. Kemudian Marsyad Al-Ghanawi masuk Islam dan ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Setelah beberapa tahun, mungkin tahun ke-9 atau ya, kalau 9 tahun hijrah itu. Setelah Futuh Mekah, tahun ke-8 berarti ya. Marsyad Al-Ghanawi pulang ke Mekah, pulang kembali ke Mekah itu kampung halamannya. Ketemu lagi dengan Al-Anak nih.
pacarnya yang dulu tuh, namanya ketemu temen lama, pacar lama kan mesti ngomong gimana kabarnya kan gitu. Ya kalau bahasa kita mah gini lah, ini hadis Pak ya, hadis Sahih bilang mancing kecipatik, mancing ikan kecipatik, digoreng di soreang, tahu? Memang banyak wanita cantik, tapi cinta akan hanya untuk neng seorang. Wow. Perempuan kalau diomongin begini Pak, berbunga-bunga tuh, kelepek tuh ya, hidupnya bisa panjang tuh. Dijawab sama perempuan nih, sama anak nih, dia bilang jalan-jalan ke Lewi Gajah, pulangnya ke Lewi Panjang. Memang banyak laki-laki gagah, tapi cinta neng hanya untuk akang seorang. Oh, begitulah gitu. Wah, tambah jadi kan, ada cocok nih. Tapi Marsyad Al-Ghanawi ini apa? Pengen tanya tentang kelakuan atau akhlak terakhir wanita ini, Pak. Sudah ada kertek gitu ya. Tapi dia tanya-tanya orang kampung, orang desa itu, apa kegiatan dia? Kata orang kampung itu, anak ini sekarang punya profesi lady escort. Tahu lady escort? Tuh yang kayak kemarin ketangkap di TV tuh, ya apa? Tontonnya apa? Ya, kan yang di TV yang viral terakhir itu 2 hari terakhir. CA. Jadi dia apa? Jadi lady escort untuk kalangan atas, ya. Kalangan elit lah, yang bayarannya mahal, bukan sekali pakai, tapi bulanan. Kan sekarang modelnya bulanan ya, Pak ya. Jadi store sebulan tuh udah bebas selama sebulan tuh, kapan aja boleh datang tuh ya. Jadi dia nih sebagai apa? Elit lah, gitu, golongan di kalangan para tokoh, para pejabat, para orang-orang kaya di Mekah kayak itu. Kaget, masih kaget. Waduh, dia bilang profesi pacar saya kok jadi begini. Ada niat tuh, pengen membebaskan dia dari lembah pinus tuh, ya. Pengen diangkat lah, kasihan juga kan gitu ya. Ini orang tersesat ke dunia gelap gitu ya, pengen diangkat gitu. Ada niatan untuk menikah itu, ya. Kalau begitu kita angkat orang sekalipun dia dalam dunia kelam, ya, pengen kita angkat kehidupannya. Datang kepada Rasulullah SAW, ditanyakan dan diceritakan tuh perkara itu, ya Rasulullah, pacar saya anak itu sekarang profesinya begini, ya. Dia memang orang musyrik. Dan saya pengen karena cinta saya kepada dia, saya pengen menikahi. Karena dia ini sekarang jadi semacam istri simpenan gitu. Beda antara simpanan dan simpenan ya. Kalau simpenan itu biasanya di atas bantal. Kalau simpanan di bawah bantal. Kalau simpanan itu kalau di bank bertambah, ya. Tapi kalau simpenan dana kita semakin berkurang gitu. Dan taruhnya jauh tuh, sana di Pengalengan, Ciwidey, ujung-ujung deh. Kalau simpenan diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini, Pak. Rasul pun bingung juga, ya. Lalu Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita musyrik itu. Sesungguhnya budak belian hamba saya yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrik sekalipun kamu tertarik dengan dia. Allah yang membimbing. Allah turunkan ayat ini karena berkaitan dengan peristiwa itu. Dilarang menikahi wanita musyrik. Terusannya dilarang juga apa?
laki-laki musyrik menikahi wanita muslim. Ayat itu panjang lah, agak panjang. Kalau tadi wanita musyrik dilarang dinikahi oleh orang beriman, sekarang wanita beriman nih, juga dilarang oleh dinikahi laki-laki musyrik atau laki-laki kafir. Nanti di dalam surat Al-Mumtahanah, surat 60 tuh, surat 60 ayat 10, nanti Bapak buka lagi tuh ya. La hunna hillul lahum walahum yahilluna lahum. Ayat ini mempertegas kalau laki-laki kafir tidak boleh menikahi laki-laki perempuan beriman. Kalau kita jadi orang tua, dilarang tuh menikahkan anak kita yang beriman dengan laki-laki musyrik atau laki-laki kafir. Karena laki-laki kafir itu haram hukumnya bagi wanita muslim atau wanita beriman. Ayat ini tegas sekali. Jadi Al-Quran tegas sekali melarang perkawinan beda agama. Beda agama dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah. Juga hadis Rasul pun melarang. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, "Idza atakum man tardana dinahu wa amanatahu wa khuluquhu fazawijuhu fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kata Rasulullah, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agamanya baik, maksudnya beriman ya, kita ridho dengan agamanya, beriman, dan orang ini bisa dipercaya, amanah, serta akhlaknya baik, maka segeralah nikahkan dia tuh. Karena kalau tidak, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maknanya, kalau pernikahan beda agama itu, kalau dilakukan, dia akan bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena di dalam kaidah usul fikih, maqasidus syariah, tujuan ada syariat Islam itu yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul akal, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzun nafas, menjaga hati. Yang keempat hifdzun nasab, menjaga keturunan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Ini tujuannya syariat. Kalau pernikahan beda agama, itu keturunannya akan berakhir tuh Pak. Beda agamanya, dia akan berakhir. Karena anak itu akan memilih agama orang tuanya tuh. Kalau berbeda agama, dia akan pilih salah satu. Memilih agama mungkin bisa Islam, bisa kafir yang dia pilih oleh anak itu. Artinya apa? Keturunan kita berakhir. Dan satu tuh. Yang kedua, hifdzuddin. Karena pernikahan itu merupakan dalam rangka menjaga agama. Kalau nikah beda agama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti perkawinan itu adalah perzinahan. Perkawinan itu perzinahan. Selama menikah, selama berumah tangga itu karena beda agama, maka dia tetap dianggap sebagai pelaku zina. Besar dosanya Pak. Seumur-umur berzina bisa bayangkan. Mungkin satu masih ke masjid, ya, sholat. Satu pergi ke tempat ibadah orang kafir, masing-masing. Itu dianggap perzinahan dalam pandangan Islam. Hati-hati Pak ya. Oleh karena itu umat Islam Indonesia, ya umat Islam Indonesia nih Pak,
telah menuangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 74. Tuh, nanti Bapak cek undang-undang nomor 1 pasal 7 nomor 74, undang-undang nomor 1 tahun 74 pasal 2 ayat 1 itu ya, pernikahan dianggap sah jika keduanya memilih atau menggunakan salah satu agama Islam misalnya, dinikahkan dalam cara agama, baru dianggap sah. Kalau tidak, maka dianggap tidak sah pernikahannya. Nah, fatwa Majelis Ulama ya, tahun 80 juga memfatwakan haram pernikahan beda agama. Coba lengkap bukan? Qurannya ada, firman Allah, hadisnya ada, undang-undang negara ada, fatwa Majelis Ulama ada, fatwa Nahdlatul Ulama, fatwa Muhammadiyah, hampir semua ormas Islam juga mengharamkan perkawinan beda agama. Dalam kompilasi hukum Islam juga dilarang pernikahan beda agama. Karena implikasinya banyak. Tapi oleh orang-orang kafir, celah undang-undang perkawinan itu ya, ada celah sedikit digunakan untuk mencari cara agar bisa menikahkan sekalipun berbeda agama. Mereka menggunakan jurisprudensi ketetapan Mahkamah Agung nomor 1400. Apa? Beda agama boleh menikah. Dalam pandangan Mahkamah Agung MA ya, boleh menikah dengan 4 syarat. Sekalipun beda agama. 1, dia menikah di luar negeri. Boleh. Sekarang dipraktekkan oleh orang-orang punya duit ya, menikah di luar negeri. Yang kedua, penetapan pengadilan, mengajukan ke pengadilan untuk menikah beda agama, boleh, bisa. Yang ketiga, memilih salah satu agama di antara 2 calon pasangan, misalnya antara Muslim dan kafir A, ya. Maka sepakat misalnya kita menikah cara Islam, ya. Berarti harus masuk Islam kan yang laki-laki, atau perempuan masuk Islam, atau sebaliknya masuk kafir, dinikahkan dengan cara agama Islam atau agama kafir. Dan yang keempat yang berbahaya ini dalam pandangan Islam, kata Mahkamah Agung, penundukan sementara agama. Ini praktik banyak. Jadi kalau ada perempuan Muslim menikah dengan laki-laki kafir, ya, dilarang nih. Maka si perempuan Muslim ini ya sementara memeluk agama kafir dulu, sebentar tuh, lalu dinikahkan dengan cara kafir. Setelah menikah dia kembali lagi memeluk agama Islam. Coba bisa bayangkan, semudah itu peraturan ya, para ahli hukum ya bisa memilih celah undang-undang perkawinan. Sehingga sekarang apa tuh orang yang menikah beda agama, ya, banyak sekali Pak. Di keluarga saya pun ada teman-teman saya banyak Pak yang menikah beda agama sekali. Tapi ujung-ujungnya tadi Pak, jadi anak itu menjadi korban dari sisi sosial, religius. Mungkin dari sisi materi dia terpenuhi, tapi dari sisi keagamaan dia terbengkalai, bingung memilih agama yang mana, sehingga banyak kemudian menjadi mu'alaf lagi karena ulah orang tuanya yang menikah beda agama dan menggampangkan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau tadi Masyad Al-Ghanami ya, di zaman Nabi Muhammad pada tahun 278 Hijriah, abad ketiga Hijriah, Islam telah menguasai Romawi. Bizantium itu dikuasai sama Muslim, Romawi itu ya. Ada seorang sahabat mujahidin
Ini anaknya hebat, orang Islam. Namanya Abdah bin Abdurrahim. Dia pasukan elit mujahidin, Pak. Luar biasa. Tapi ketika menaklukkan daerah di Romawi, dia melihat seorang wanita cantik, ya, bangsa Romawi itu. Dia melihat, cantik sekali ini wanita. Lalu sambil berperang itu dia ngomong, kan mungkin pengalaman tentara yang pernah berperang kan sering ke kampung-kampung ya. Dan ketika kampung itu dia tertarik dengan wanita cantik. Lalu dia berkata, adakah jalan yang aku bisa tempuh agar aku bisa memilikimu? Ngomong ke wanita itu, maksudnya gimana caranya nih kalau supaya saya dapetin kamu nih, saya nembak kamu nih. Tanya. Lalu jawaban wanita itu, Pak, sungguh jelas cara untuk mendapatkanku dengan memilih agama Nasrani. Maksudnya bisa kamu kawin dengan saya asal kamu agamanya Nasrani. Karena senangnya dengan wanita Romawi ini, dia jabani, Pak. Dia tidak memeluk agama Nasrani. Ini mujahidin, Pak. Mujahid. Pasukan perang. Bayangkan, yang beberapa kali perang, dia tergoda dengan wanita. Menikah dia. Punya harta, punya anak. Sampai kemudian suatu ketika pasukan muslim menaklukkan daerah itu, ternyata Abdah bin Abdurrahim ada di situ dan tentara yang pada bingung, Pak. Ini gimana ceritanya Abdah bin Abdurrahim jadi orang Nasrani? Ditanya oleh sahabat yang lain ini, ya Abdah, kemana sholat? Kemana saum? Kemana Islam? Ditanya itu, Pak. Apa dia bilang? Agama Islamku telah hilang. Bacaan Quranku telah lenyap. Salat dan saumku telah sirna. Yang terkenang pada diriku hanya satu surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul kafirina law kanu muslimin. Bukan surat Al-Hijr ayat 2. Ucapan itu diabadikan, Pak. Ini hebatnya Islam punya sejarah, Pak. Termasuk tentang ucapan Abdah bin Abdurrahim ini diabadikan karena menarik. Dia berpindah dari Islam kepada Nasrani gara-gara wanita cantik. Artinya begini, rubama yawaddul ladzina kafaru, ya, sungguh ada kalanya orang-orang kafir itu membayangkan kalau sekiranya aku menjadi orang Islam, aku kembali kepada Islam. Ucapan itu sebetulnya ucapan penduduk ahli neraka, Pak. Nanti kita akan bahas lagi kapan waktu. Orang yang tinggal di neraka, ya, melihat orang Islam diberikan ampunan, dipindahkan ke surga tuh. Lalu penduduk neraka ngomong, ayat ini dipakai nih. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalau sekiranya orang-orang kafir, ya, dulu itu memeluk agama Islam, mungkin sekarang tidak akan tinggal di neraka. Maksudnya begitu. Teruskan. Jadi peristiwa berpindahnya orang Islam ke kafir melalui perbedaan nikah, beda agama itu bukan baru sekarang. Sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman para sahabat, sejak zaman para tabi'in, dan 78 itu tabi'in, Pak. Zaman tabi'in abad ketiga Hijriah. Nah, sekarang peristiwa ini dipraktekkan oleh orang-orang kafir, ya, untuk melakukan kafirisasi terhadap umat Islam. Sebelum tahun 2000, Pak, penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam 90%, Pak. Sebelum tahun 2000. Sekarang setelah tahun 2000, umat Islam Indonesia cuma tersisa 75%. Itu tahun 2000.
Sekarang udah 21 tahun ya, mungkin lebih kecil lagi Pak. 75% Pak. Tahun 2000 itu ya. Sekarang pasti lebih kurang lagi umat Islam. Salah satu caranya proses kafirisasi ini adalah dengan nikah beda agama. Sehingga ini merupakan bagian penting dari program orang-orang kafir untuk melakukan proses kafirisasi. Kemarin, seminggu yang lalu kita bisa saksikan gegap gempitanya perayaan hari raya agama tertentu dan tahun baru meriah di setiap mall, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat publik, rumah sakit, hotel, kafe dan sebagainya, itu dipenuhi dengan pernak-pernik hari raya dan tahun baru. Pohon cemara yang berkelap-kelip, Bethlehem itu dia replika Bethlehem, patung Sinterklas yang besar itu. Semua pakai topi Sinterklas yang berwarna merah. Bahkan wanita yang berkerudung pun dia menggunakan topi Sinterklas. Potret Pak. Dan bukan hanya di kota besar, di kota-kota kecil pun, bahkan di kota-kota yang menyebutnya kota santri sekalipun, praktek ini berjalan terus. Ia seperti angin menyelinap, menyusup di tengah-tengah masyarakat muslim, dan mereka mempopulerkan tuh agama kasih, agama damai itu. Mereka pompakan itu semua kampanye itu kepada umat Islam. Ini Pak. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela dengan umat Islam. Catat ini Pak. Al-Baqarah ayat 120. Orang kafir tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam sampai umat Islam itu mengikuti agama kafir.